Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Ini untuk kalian yang sering ngeliat angka 11-11. So it's going to be a message tentang spirituality atau perkembangan spiritual, atau bahkan untuk kalian yang sedang spiritual awakening. Konsep spiritual awakening it's not tentang, itu nggak selalu tentang kayak tiba-tiba dapat ilham, tiba-tiba kayak dapat pencerahan semua. Kadang-kadang datangnya dalam keadaan kita bingung gitu, dalam ada tiba-tiba ada masalah yang wah kenapa nih gitu, atau dalam keadaan yang benar-benar kita tuh lost banget lah, tersesat banget gitu. So untuk kalian yang butuh sesuatu yang memberikan keamanan mungkin, so ini message dari semesta dan spirit guide tentang kehidupan kalian. So aku bakalan lihat what's going on, apa yang terjadi, lalu aku bakalan lihat tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, apa yang harus kamu fokusin. So tarik nafas, tahan, hembuskan, fokus ke dirimu sendiri. Don't think about someone else, jangan mikirin tentang orang lain, mikirin tentang diri sendiri dulu, because it's about yourself, tentang dirimu. So imajinasikan kayak kamu lagi ngaca aja gitu, kita berkontemplasi bareng-bareng. Spirit guiding the vampire like that kind of system. What's going on in their life? So aku ngelihatnya di sini ada energi yang mungkin kayak duality jatuhnya, dari otak sama hati. Mungkin kemarin sempat agak misah, agak tidak sejalan, because aku ngelihatnya gini, sometimes saat ibaratkan ya kayak kita ini alat musik yang harus dituning gitu, atau bahkan mesin yang harus diperbaiki lah gitu. Untuk ke arah perbaikannya kan kita harus facing atau menghadapi yang rusak-rusak dulu nih gitu. So aku ngelihatnya confusing kemarin atau kebingungan yang kemarin terjadi karena memang sedang diperbaiki sama semesta. Ini loh yang salah di sini loh, part-part dari dirimu yang tidak align sama semesta di bagian ini loh, bagian-bagian dirimu yang tidak sejalur sama energi atau vibrasi semesta di sini loh gitu. Jadi dihadapin dulu, dirasain dulu, atau bahkan memang ada karma-karma buruk yang memang harus kita selesaikan, atau misalnya memang ada pelajaran yang harus kita selesaikan dari kemarin kita abaikan. Ayo jor-joran nih, sekarang harusnya diselesaikan sekarang karena kita buru-buru nih. Ayo kita pengen ikutin alurnya semesta. Untuk ngikutin alurnya semesta, kita make sure dulu kalau everything that happen yang kemarin, atau misalnya pelajaran-pelajaran yang kemarin, kita harus finish dulu, selesai dulu gitu. So energi di Chariot ini ibaratkan lagi ditune up sama semesta, dimana yang pikiran kita, otak kita, ego kita kemarin mungkin tidak sejalan sama hati. Nah sekarang dikasih jalur yang sama. So the Chariot itu adalah simbol dimana kita mampu untuk bisa menguasai sisi buruk dan sisi diri kita, dan akhirnya mampu untuk bisa kita kontrol gitu, kita atur sisi-sisi kita, baik itu otak kita ada positif negatifnya, hati pun seperti itu. Kita belajar untuk controlling itu semua. So the Chariot itu lambang dimana kita bisa controlling kehidupan kita sendiri, dan dari dua sisi tersebut kita mampu bergerak lebih cepat lagi gitu, karena konsepnya mungkin lebih seperti mengejar alurnya semesta gitu. Yang kemarin mungkin kita agak setback nih, kita narik atau kita berdiam atau stuck gitu, atau terjebak. Akhirnya kita kayak diluncurkan kembali untuk ngikutin alurnya semesta. So aku ngelihatnya dari energi The Nine of Cups sendiri balik lagi soal perjalanan hidup dan konsep pelajaran-pelajaran yang kemarin udah jadiin pelajaran. Itu bukan lagi bahan untuk kita laluin kembali, ngerti nggak? Jadi contoh misalnya when you see kayak ketemu mantan nih, kamu udah tahu nih kalau alur sama mantan tuh pasti akan seperti ini, kamu udah cukup tahu gitu. Ini bukan waktunya untuk coba lagi. Kalau coba lagi berarti belajar lagi gitu, berarti ada sesuatu yang memang belum kamu finishing di situ. It's okay, nggak ada masalah. Semua orang kan fase belajarnya berbeda-berbeda ya gitu. Cuman kalau misal kita sudah dikasih fase belajar, ujian lulus, udah gitu, gak perlu remedial. So make sure apa yang terjadi kemarin kita tetap pegang itu untuk jadiin pelajaran.
Agar apa? Agar hidupnya lebih tenang lagi. So the Nine of Cups, gak ada masalah kok kalau ngerasa kemarin vibrasinya agak turun, kemarin ngerasa kok low banget gitu, tersesat banget gitu, tidak align sama semesta. It's okay, karena memang untuk bisa kita jadi cemerlang gitu, kita jadi glowing atau jadi glow up, kita harus harus ngalamin fase kita ditempa kayak berlian harus dipanasin, ditempa untuk mengkilap, untuk berkilauan. So proses yang kemarin yang kamu anggap itu nggak enak prosesnya gitu, nggak banget prosesnya, gak ada masalah, it's part of your journey, bagian dari pelajaran dan perjalanan kamu, bagian dari sesuatu yang memang harus kamu lalui untuk ngebentuk diri kamu jadi orang yang lebih baik lagi. So energi The Nine of Cups sendiri ini bentuknya gini, mau kamu berada dalam lingkungan yang toksik, mau kamu berada dalam hubungan yang toksik, atau bahkan kayak huru hara lah yang gak banget contohnya, gak ada masalah, karena itu bagian dari caranya semesta untuk ngebentuk dirimu gitu. Tapi kalau sudah menyadari, oke, ini caranya semesta untuk ngebentuk diriku, ya sudah gitu, pahamin itu. So di sini ada kedamaian nantinya, energi The Nine of Star sama The Nine of Cups. So Oke, so mungkin akan ada sesuatu yang terjadi di dalam 9 hari ke depan, atau 9 minggu ke depan, atau di bulan ke-9. So ini adalah Tamas reading, kapanpun kamu nonton, aplikasikan yang sahabat kamu nonton. So ini take what resonate. Jadi aku ngelihatnya dari energi The Nine of Stars sendiri, sebenarnya you can survive alone sih gitu. Walaupun kita manusia makhluk sosial, butuh orang lain untuk ngobrol, untuk bersosialisasi, but untuk surviving atau untuk bertahan hidup, terutama soal spiritual, kamu punya jalanmu sendiri, kamu punya guidance kamu sendiri, semesta yang nge-guide kamu gitu. So make sure kalau kamu punya rasa percaya diri yang cukup, dan kamu punya apa ya istilahnya, carte blanche, kuasa penuh untuk kehidupan kamu sendiri. Kamu yang ambil, dirimu sendiri gitu. Tanamin rasa percaya diri yang kuat, ambil keputusan berdasarkan kamu sendiri, dirimu sendiri yang ambil keputusan tersebut gitu. So everything, hal-hal apapun, percintaan, pekerjaan, karir, atau segala macam, finansial, saat kamu ngambil keputusan karena berdasarkan rasa percaya dirimu sendiri, itu akan lebih baik gitu. Karena yang tadi aku bilang, yang kemarin itu dijadikan pelajaran untuk membentuk diri kamu jadi sosok orang yang lebih baik dan mampu untuk controlling kehidupan dan destiny kamu sendiri. Jadi ambil keputusan tersebut. The Nine of Stars itu keadaan nyaman dalam kesendirian. Saat berada dalam situasi hubungan sesama manusia yang kamu ngerasa tidak nyaman, tarik dirimu dari situ. Jika kamu memang merasa lebih nyaman sendiri, gak apa-apa. Memang mungkin itu jalannya. So The Nine of Stars di sini energi di mana ada banyak rezeki yang datang. Mungkin rezekinya bisa dalam bentuk ketenangan jiwa, ketenangan mental, atau bahkan lebih connect sama spirit guide, lebih connect sama semesta, lebih memahami diri sendiri. So konsep rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang. Mungkin memang ada beberapa dari kalian yang dapatnya dalam bentuk uang, tapi ini lebih seperti kayak sesuatu yang ngebooster atau menunjang kesejahteraan diri sendiri. Make sure kalau diri kamu sejahtera dulu, baru helping other people. So the bottom of the deck di sini ada the Queen of Stars. So aku ngelihatnya di sini kamu akan berada dalam konsep kesuksesan saat kamu berada dalam kenyamanan di diri sendiri. So be comfortable becoming who you are. Jadi nyaman sama diri sendiri. Entah itu dari fisik atau dari jiwa, dari mental, nyaman dulu. Saat kamu menemukan kenyamanan kamu, mau kamu kerja di bidang apapun, mau kamu ngapain, mau kamu berhubungan sama orang, itu bakalan successful gitu. So konsep kesuksesan bisa kamu raih saat kamu tahu konsep kenyamanan diri sendiri. The Queen of Stars itu adalah orang yang mampu untuk menyamankan diri sendiri dan mampu untuk memberikan kenyamanan ke orang lain. Dan dia tahu apa prioritas hidup dia dan hal yang terpenting dalam hidup dia. Dia genggam erat hal-hal yang penting dan lakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus. So aku bakalan lihat what will happen in the future ya, dalam masa depan, apa yang akan terjadi, what will happen in the future, apa yang akan terjadi.
What will happen in the future? Ada the Eight of Pentacle. Kamu bakalan lebih jago lagi dalam pekerjaan atau karir, dan bakalan lebih sibuk lagi, mampu untuk ngelepasin apa yang harusnya dilepasin. So the Ten of Swords itu adalah konsep dimana kalau lelah mental udah gak bisa ngapa-ngapain selain istirahat gitu. Jadi make sure kalau kamu tuh menyelamatkan diri kamu dari hal-hal yang memang sebenarnya hurting you, nyakitin dirimu. So, energi the Seven of Cups, aku ngelihatnya nanti banyak pilihan ya masuk ke dalam hidupmu. What will happen in your future? You going to meet someone yang supporting kamu, mencintai kamu apa adanya, like loving you banget gitu. So, ini kayak hadiah dari semesta kalau aku lihat. Semakin kamu fokus on your craft, semakin kamu fokus sama pekerjaan, karyamu, bikin karya, atau bahkan making something for yourself lah, bikin sesuatu yang untuk diri kamu sendiri gitu. Hadiah dari semesta adalah sosok orang-orang atau bahkan someone special yang ada untuk diri kamu, showing you love gitu. Jadi yang akan diperbaiki di sini di percintaan. Even kita ngomongin soal spirituality, love itu sesuatu yang datangnya kan murni ya dari Tuhan gitu. Itu juga bentuk jatuhnya bentuk sebagai hadiah dari perkembangan spiritual kita gitu. Jadi jangan ditolak. When loves arrive, saat cinta datang dan masuk ke dalam hidup kamu, embrace it. Buka tanganmu lebar-lebar untuk terima itu. The Two of Cups ini bisa dalam bentuk kamu bisa punya partner bisnis atau kamu punya bisnis baru, dan bisa juga ketemu sama sosok orang yang mungkin layaknya sosok orang yang punya timbal balik yang sama. So ini bukan konsep dimana kayak kamu giving, memberikan, sementara dia cuma ngambil, enggak. Ini taking and giving. So kemungkinan banyak banget dari kalian yang akan ketemu sama sosok orang yang giver. Because kalau dari energi dan Nine of Cups ini kan konsepnya kayak dia giving something gitu. Kalau dari gesture dia memberikan sesuatu. So aku ngelihatnya kalian berdua itu sama-sama giver, sama-sama memberi gitu. Jadi nggak akan ngerasa kurang dalam hubungan ini gitu, bahkan akan growing up, akan tumbuh bersama gitu, karena saling bisa memberikan satu sama lain. Istilahnya watering each other lah, dalam konsep dimana kayak contoh kamu tumbuhan, kamu diberikan air untuk tumbuh, dia juga tumbuhan diberikan air untuk tumbuh, jadi saling memberikan air satu sama lain gitu. Jadi nggak akan ada kehausan, nggak akan ada begging untuk diperhatiin gitu. Jadi benar-benar kamu deserving ini gitu, sesuatu yang memang kamu berhak untuk dapetin itu. So Two of Cups ini partnership atau pertemuan dalam bentuk cinta yang memang hadiahnya dari semesta karena kamu mampu untuk memilih jalan yang tepat. So energi the Seven of Cups, ingat, setiap kita naik level di spirituality atau di kehidupan kita pasti akan ada godaan. Tadi yang aku bilang, pelajaran yang kemarin kalau udah selesai ya udah, jangan remedial. Jadi so energi the Seven of Cups, sometimes kita dikasih choices yang bukan choices yang ini kok, bukan choices yang pilihan-pilihan yang kayak gak enak gitu. Kadang-kadang pilihannya enak-enak gitu, dan itu yang akan membingungkan sedikit. Pasti yang namanya godaan itu nikmat-nikmat bentuknya, gak akan ada yang kayak sulit-sulit gitu. Jadi so energi the Seven of Cups, jangan sampai kita hanya terlena sama godaan saja. Make sure kamu tahu apa yang berharga untuk dirimu, prinsipmu seperti apa, be comfortable sama dirimu sendiri. Karena kuncinya satu, saat kita mampu untuk nyaman nih sama diri kita sendiri, setiap choices atau pilihan yang kita punya tadi akan successful, akan berhasil. Karena kita punya rasa yakin, oke, aku yakin dengan pilihan aku sendiri karena dari kepintaran aku, dari rasa yakinku. So itu, kalau milih ada rasa yakin dulu, ketenangan. So choose someone. Kalau di percintaan, pilihlah seseorang yang memberikan kamu ketenangan, yang kamu rasa aman gitu. Nih working hard on yourself, nanti bakalan lebih sibuk lagi ke depannya. Cuman balik lagi di sini, make sure dulu kamunya apa, butuhnya apa. Jadi mungkin kontemplasi sekarang, jujur aja sama diri sendiri. Butuhnya apa sih? Cinta, butuhnya pasangan, butuhnya uang, apapun itu. So nanti saat ada pilihan, penuhin kebutuhannya dulu.
gitu. Make sure kalau kamu memenuhi kebutuhan dulu. Nah, ini akan terjadi saat kamu mampu untuk ngelepasin apa yang harus dilepasin. The Ten of Swords itu adalah konsep dimana kita tutup buku. Ini percuma. Kalau misalnya nggak tutup buku, nggak akan nemu konsep kepuasannya nanti gitu. Pasti akan selalu nyari kesalahan, nyari ini harusnya gini, harusnya gitu. Jadi living in the past. The bottom of the deck ada energi the Six of Wands. Six of Wands itu adalah konsep kita dapat kesuksesan and then kita mampu untuk berbagi kesuksesan kita gitu. So aku bakalan lihat it's something that will help you ya untuk berkembang. Ada fire elemental. I ignite the fire within me that comes to the divine. Jadi kamu punya passion nanti yang besar, curahkan passion tersebut. Celebrate life. I celebrate every day by honoring and respecting all life on Mother Earth. Jadi hargain setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Third eye chakra, I see wisdom of my higher self and apply this wisdom in my life. Jadi ada kedewasaan yang datang dan respect diri kamu dan kedewasaan kamu sendiri. What will help you? Connect with earth, jalan-jalan deh ke alam. Kamu butuh itu. And then jangan lupa journaling everything. Kamu baca buku, kamu rangkum. Kamu ketemu orang yang menyentuh hati kamu journaling. Perasaan kamu yang numpuk, kamu journaling, tulis gitu. Bisa tulis di handphone kamu atau kamu punya diary sendiri atau kamu punya buku sendiri, kamu tulis, terserah. Journaling itu sangat penting. Atau bahkan goal-goal yang kamu pengen raih ya. Mother Mary, let go of the need to be right. Choose peace, mother healing is possible at this time. Ini waktunya buat connect sama sosok ibu, bisa juga, atau bahkan love and peace. Kita nggak perlu jadi orang paling benar, yang perlu jadi orang baik gitu. Jadi kita tidak perlu untuk pilih jalan yang akhirnya bikin chaos atau bikin berantem atau bikin huru-hara. Lelah gitu. It's okay. Isis, magic manifesting, your dream and vision goal are becoming reality and stay focused. Jadi ini suruh untuk stay focus. Untuk lebih fokus sama your dreams, mimpimu, harapan-harapan kamu, apa yang kamu pengen raih. Karena itu bakalan jadi, jadi sesuatu, itu akan termanifestasi. Cuman memang saat manusia dalam keadaan ingin memanifestasi atau apa yang diinginkan bentar lagi jadi kenyataan, pasti ada sesuatu yang bentuknya kayak godaan atau huru-hara. Saat kita terlena sama hal tersebut, itu akan ke-delay lagi. Jadi fokus gitu, disiplin. Ini adalah pesan dari alam bawah sadarmu. You need, ada wealth di sini, kekayaan. So ini kayak tinggal diraih doang gitu loh. So wealth ini adalah mungkin birthright kamu atau sesuatu yang kamu berhak dapetin, kekayaan. Cuman di sini kalau aku lihat alam bawah sadarmu sendiri punya rasa keyakinan kamu bisa ngeraih ini. Jadi tanemin itu kekayaan. Di dalam diri tuh udah ada roots. Ini kamu punya prinsip yang kuat, kuatkan prinsip kamu. Dan yang kamu butuhkan ini adalah your roots, adat istiadat atau kestabilan di culture, kestabilan di kebiasaan setiap hari, atau bahkan connect lagi sama keluarga. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. So aku ngelihatnya there's a sudden change di sini, lebih playful aja gitu, belajar untuk fokus sama diri sendiri, belajar untuk detachment. Jadi saat kita ngejar sesuatu biasanya hal yang kita kejar akan lepas, tapi kalau kita biasa aja itu akan lari ke kita. Jadi belajar untuk detachment. There's a romance di sini kalau aku lihat, nanti ada romance sama sosok orang yang mungkin datangnya dari friendship gitu. Ngebangun hubungan berdasarkan friendship. Kalau aku lihat di sini juga nanti banyak fase atau momen dimana kayak kamu bisa main-main kayak anak kecil lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book personal reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.